Supreme Martial God Technique. Bab 3086 Tanah Suci Jiwa Leluhur. Diskusinya harus panjang. Karena kita telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk membahas masalah ini dan masalah ini melibatkan berbagai macam isu, kita harus merundingkan hasilnya. Mereka harus memiliki rencana lanjutan untuk berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses identifikasi berikutnya dan cara menangani masalah mendadak tersebut. Kalau tidak, jika sekelompok besar pemimpin puncak klan surga suci berkumpul bersama untuk membahasnya, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan saat situasi yang tidak diketahui muncul lagi. Jika ini bocor, sungguh memalukan. Oleh karena itu, putaran diskusi ini berlangsung selama 5 jam, dan baru setelah itu mereka pada dasarnya dapat menyelesaikan proses identifikasi berikutnya. Kemudian, setelah setengah jam konfirmasi, pertemuan kecil ini akhirnya berakhir. Faktanya, tidak ada yang namanya penilaian mewah. Jika memungkinkan, mereka ingin menyelesaikan hasilnya pada gelombang verifikasi pertama. Dan verifikasi berikutnya adalah tidak lagi menyerap kitab suci makna kata di Tianmen lain. Setelah menyerap kitab suci makna kata di gerbang Yantian, tidak ada artinya untuk terus melakukannya. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dapat dikatakan sebagai serangan langsung. Mereka akan membawa Wu Yun dan Yao Ying langsung ke tempat suci. Itu adalah tempat suci yang sesungguhnya di area yang saat ini dipertahankan oleh klan Langit Suci. Bahkan bisa dikatakan selain adanya berbagai formasi pelindung di seluruh area, keberadaan tempat ini juga menjadi salah satu alasan mengapa klan iblis tidak dapat menyerang. Tempat ini disebut Tanah Suci Jiwa Leluhur. Ada patung batu kuno dan besar berbentuk tubuh manusia di sini. Konon patung batu ini adalah leluhur klan Sengtian. Setelah ia meninggal karena suatu alasan, ia duduk di sini dan tubuhnya berubah menjadi raksasa lalu berevolusi menjadi batu. Dan di dalam arca batu ini masih terdapat sisa jiwa leluhur yang belum musnah sama sekali, terpelihara di dalamnya. Tapi ini hanyalah legenda. Adapun dari mana patung batu ini berasal? Apakah benar-benar leluhurnya yang telah meninggal, ataukah diciptakan oleh generasi berikutnya? Ataukah ini sama sekali bukan leluhur klan Sengtian? Semuanya itu tidak diketahui dan sulit membedakan yang benar dari yang salah. Namun, ada jiwa yang tersisa di dalam patung batu itu, dan jiwa yang tersisa ini sangat kuat. Ini benar adanya. Karena banyak orang yang telah melihatnya, bahkan ada yang telah tercerahkan oleh sisa jiwa leluhur yang ada di patung batu tersebut dan berubah menjadi orang yang memiliki kekuatan super. Penguasa suci agung yang paling kuat di antara para kepala istana sebelumnya dari istana 6 orang suci telah tercerahkan oleh leluhur tua dari jiwa sisa ini. Bahkan selama beberapa serangan hebat oleh klan surga iblis, sisa leluhur jiwa dari tanah suci jiwa leluhur memainkan peran penting. Namun tempat ini tidak dapat digunakan terlalu banyak, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, bahkan telah ditutup oleh orang-orang yang dikirim oleh istana 6 orang suci. Tidak seorang pun dibolehkan mendekat, apalagi mendekat, kecuali bila diperlukan. Bagaimanapun juga, itu adalah jiwa yang tersisa, dan sudah begitu lama sehingga ia dalam bahaya dan akan hancur sewaktu-waktu. Dengan kata lain, jika jiwa sisa ini sehat dan memiliki vitalitas yang kuat, maka tidak perlu melindunginya. Namun jiwa yang tersisa telah menjadi semakin lemah. Lalu, setiap kontak yang tidak perlu hanya akan membawa jiwa yang tersisa ini selangkah lebih dekat kepada kehancuran total. Tetapi bahkan ratusan tahun yang lalu, tindakan telah diambil untuk menerapkan manajemen tertutup. Namun tetap saja tidak dapat menahan laju waktu. Sekarang, rentang hidup leluhur jiwa sisa ini sudah sangat terbatas. Menurut penilaian awal, jumlah kali dia bisa muncul dapat dihitung dengan sepasang jari. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperbolehkan mendekati tempat ini kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika beberapa orang suci dari istana 6 orang suci ingin berbicara dengan leluhur tua dari jiwa yang tersisa ini untuk mendapatkan pencerahan, mereka harus berpikir 2 kali. Lagi pula, jika sisa jiwa lelaki tua ini masih ada, setidaknya ia dapat berperan dalam menekan serangan klan iblis sampai batas tertentu. Jika lelaki tua berjiwa sisa ini benar-benar musnah, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memperkirakan apakah serangan klan iblis dapat sepenuhnya dicegah hanya dengan mengandalkan formasi pertahanan yang tersebar di mana-mana dan beberapa lusin orang suci yang tersisa. Alasan mengapa 5 dewa suci dan yang lainnya berdiskusi kali ini adalah karena mereka masih memutuskan untuk mengabaikan hal-hal lain dan konsekuensi dari hilangnya sisa jiwa lelaki tua itu, dan membawa Wu Yun dan Yao Ying ke sini. Itu karena, setelah mengungkap identitas asli Wu Yun dan Yao Ying, akan ada peluang besar untuk memusnahkan klan iblis sepenuhnya. Untuk menghancurkan klan iblis, pertaruhan ini layak dilakukan. Mengenai identitas Wu Yun dan Yao Ying,
Siapa yang asli dan siapa yang palsu, seharusnya tidak ada ketegangan di sini. Leluhur dari jiwa yang tersisa, meski yang tertinggal hanyalah jiwa yang tersisa. Tetapi kekuatannya semasa hidupnya telah melampaui tingkatan orang suci. Kekuatannya mungkin sudah sangat melemah. Namun wawasannya yang tajam dan pengetahuannya yang luas masih ada. Semua orang sangat yakin bahwa saat mereka tiba di sini, selama leluhur tua dari jiwa yang tersisa muncul, dia akan dapat dengan mudah melihat Wu Yun dan Yao Ying. 5 Dewa Suci tidak menyembunyikan satu pun hal ini sebelum berangkat. Dia menceritakan segalanya pada Wu Yun dan Yao Ying. Dia tidak khawatir dengan reaksi apapun dari keduanya. Dengan kata lain, ia berharap keduanya akan bereaksi secara berbeda. Kalau setelah mendengar hal itu ada yang mengundurkan diri, ada yang menjadi takut dan tidak berani maju, maka kita dapat dengan jelas menentukan siapa yang palsu. Namun, setelah mengetahui berita itu, baik Wu Yun maupun Yao Ying tidak berkeberatan, dan bahkan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, saya dapat melihat semacam kegembiraan di wajah mereka, seolah beban berat telah terangkat. Seolah-olah dia akhirnya mampu melihat identitas palsu orang lain. Keduanya seperti ini, sungguh sulit untuk dipahami. Sekelompok sekitar 10 orang, dipimpin oleh 5 Dewa Suci, bergegas menuju tanah suci terkuat klan Sengtian, tempat patung batu leluhur jiwa sisa berada, tanah suci jiwa leluhur. Bab 3087 Leluhur jiwa yang tersisa. Tanah suci arwah leluhur ada di depan mata. Namun mereka tidak bisa masuk begitu saja. Karena tempat ini telah lama dijaga oleh orang-orang yang dikirim oleh istana 6 orang suci. Tidak seorang pun diizinkan masuk kecuali ada perintah pribadi dari salah satu dari 6 guru suci di 6 istana suci. Tentu saja, kehadiran 5 Dewa Suci secara langsung lebih efektif daripada apa yang disebut pesan lisan. Setelah menjelaskan alasannya, sang penjaga minggir, dan 5 Dewa Suci, Wu Yun dan lainnya, memasuki tanah suci jiwa leluhur. Sejak dia berada di luar, Wu Yun sudah melihat gambaran keseluruhan tanah suci jiwa leluhur ini dari jauh. Karena tempat ini tidak besar, meskipun bukan sebuah lembah. Namun struktur keseluruhannya merupakan tempat yang mirip dengan lembah. Di tengahnya berdiri patung batu kuno yang tingginya ratusan meter. Saat berada di luar, saya tidak merasakan apa-apa, karena di luar sana ada formasi pelindung yang didirikan oleh para master istana 6 orang suci. Formasi pelindung ini tidak hanya mencegah siapapun yang mencoba memaksa masuk, tetapi juga menghalangi aura yang dilepaskan dari tanah suci jiwa leluhur. Pada saat ini, dia memasuki penghalang formasi. Seketika, perasaan yang datang ke arahku menjadi sangat jelas. Tapi itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Sulit untuk mengatakan apa itu, tetapi Wu Yun secara tidak sadar merasa bahwa tampaknya ada orang yang sangat kuat bersembunyi dalam kegelapan di sekitarnya. Tidak ada lokasi yang spesifik. Tampaknya manusia super kuat yang tak terlihat ini ada di suatu tempat di ruang ini. Dan sekarang lihatlah patung batu arwah leluhur. Ya ampun. Wu Yun bahkan tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Saya tidak bisa mengatakan alasannya. Saya merasa sangat kuat. Perasaan yang sangat kuat, terutama patung batu ini, benar-benar membuatku merasa tidak berani melihatnya. Mungkinkah ini perasaan yang diciptakan oleh aura yang dipancarkan oleh jiwa yang tersisa di patung batu? Ya Tuhan, bahkan sebelum muncul pun sudah seperti ini. Seberapa kuatkah jiwa yang tersisa ini saat masih hidup? Lagi pula, jiwa yang tersisa ini masih dalam tahap lemah. Jika sebelumnya, apalagi saat masih hidup, bahkan saat jiwa yang tersisa ini berada di puncaknya, kurasa itu akan sangat menakutkan. Melihat patung batu di depannya, Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikannya karena dia merasa gelisah. Saya hanya diam-diam berpikir bahwa mungkin sulit untuk mengukur kekuatan jiwa tua ini ketika dia masih hidup. Setidaknya, sulit diukur dengan visi Wu Yun saat ini. Dan apa yang saya dengar sebelumnya, bahwa apa yang disebut tingkat kultivasi itu berada di atas tingkat suci, itu sama sekali tidak salah. Karena bahkan dalam keadaan jiwa sisa yang melemah ini, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang masih tidak lebih lemah dari Ji Yin, atau bahkan 5 Dewa Suci. Tak heran bila dikatakan bahwa keberadaan leluhur jiwa sisa ini menjadi salah satu faktor penting yang membantu klan Langit Suci menghalau serangan klan Langit Iblis. Keberadaan yang mengerikan seperti itu pasti akan memainkan peran yang menentukan. Wu Yun tengah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba teringat pada Yao Ying. Orang ini mirip dengannya. Awalnya saya ingin melihat apakah Yao Ying akan memiliki aktivitas psikologis yang sama seperti dia. Namun, Wu Yun tidak melihat ekspresi berlebihan di wajah Yao Ying.
Sepertinya meskipun orang ini ditiru dari modelku dan memiliki kemampuan yang hampir sama denganku, apa yang dia pikirkan dalam hatinya dan aktivitas psikologisnya masih berbeda dariku. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun segera tertarik oleh serangkaian suara nyanyian rendah. 5 dewa suci itulah yang menjepit jari-jari mereka dan melantunkan mantra. Beberapa mantra yang tidak dapat dipahami dan sangat rumit. Tetapi orang dapat melihat bahwa kekuatan riak itu, yang telah berubah menjadi gelombang nyata yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar ke arah patung batu di depan, dan menyapu bersih. Meskipun aku tidak dapat memahaminya, aku juga tidak dapat memahaminya. Namun Wu Yun menduga, ini pastilah 5 dewa suci yang menggunakan cara khusus untuk membangkitkan jiwa yang tersisa di patung batu itu. Prosesnya berlangsung sekitar 30 napas. Tiba-tiba, 5 orang suci yang sedang membuat gerakan tangan mengulurkan tangan mereka, dan riak kekuatan terakhir dikirimkan ke patung batu itu. Bas, ham, ham. Serangkaian suara getar muncul dari patung batu itu. Suara bergetar dan berdengung ini kedengarannya ringan, namun membuat Wu Yun merasakan sakit pada gendang telinganya. Dia tergesa-gesa bergerak untuk melawan, tetapi ternyata dia tidak bisa melawan. Berbalik, Yao Ying berdiri di sampingnya dalam situasi yang sama. Namun segera, perasaan tidak nyaman ini menghilang. Karena, lapisan cahaya dan kekuatan lembut telah menyelimuti dirinya dan Yao Ying. Ji Yinlah yang mengambil tindakan. Ji Yin melindungi mereka berdua. Kekuatan yang begitu dahsyat, aku tidak bisa menahannya. Apakah ini kekuatan tingkat orang suci? Itu dipancarkan oleh leluhur jiwa yang tersisa. Wu Yun berbisik dalam benaknya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia disela oleh sebuah suara. Semua perhatian langsung tertuju padanya. Ada apa kau memanggilku? Suara itu terdengar sangat tua namun agak lemah. Tetapi tidak peduli apakah itu usia tua atau kelemahan, itu tidak dapat disembunyikan sama sekali, memberikan orang perasaan keagungan, dan tidak dapat diganggu-gugat. Bentuknya berupa tubuh energi yang melayang di udara. Ini adalah konfigurasi standar untuk mempertahankan jiwa yang tersisa. Jiwa yang tersisa hanya dapat ditampilkan seperti ini. Seperti yang diharapkan, inilah leluhur yang disebutkan dalam legenda di antara patung-patung batu. Selamat datang, leluhur tua. Sesaat setelah mendengar suara ini, 5 dewa suci, serta Ji Yin dan beberapa yang lain, berlutut dan memberi hormat pada saat yang sama, suara mereka penuh hormat. Wu Yun dan Yao Ying tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Tetapi tidak peduli apakah dia seorang leluhur atau bukan, pihak lain bagaimanapun juga adalah seorang senior, dan bukanlah hal yang buruk bagi mereka berdua untuk memberi hormat padanya. Tentu saja, mereka berlutut bersama. Namun, hanya dengan satu lirikan, mata leluhur jiwa yang tersisa langsung tertuju pada Wu Yun dan Yao Ying. Bab 3088, memahami kebenaran dan menunggu kesempatan. Melihat leluhur Chan Hun enggan membiarkan mereka mengecualikan diri dari formalitas, 5 penguasa suci dan yang lainnya menjadi malu. Lagi pula, status mereka dan bahkan kultivasi mereka tidaklah rendah. Tidak apa-apa untuk menunjukkan rasa hormat, tetapi agak tidak pantas jika mengabaikan dan mengesampingkan mereka begitu saja. Untungnya, pada saat canggung ini, leluhur tua dari jiwa yang tersisa berbicara tepat waktu. Semuanya, berdirilah. Kali ini, giliran kedua bocah kecil ini, kan? 5 dewa suci dan yang lainnya berdiri satu demi satu, tetapi tentu saja 5 dewa suci yang berbicara lebih dulu. Awalnya dia memuji, leluhur tua itu bijaksana. Setelah itu, demi menghemat waktu, dia langsung ke pokok permasalahan dan memberitahu leluhur tua itu maksud kedatangannya. Setelah memberitahunya tentang akhir cerita, dia membungkuk dan berkata, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Sengtian. Saya harap leluhur tua dapat membantu kita membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat ini, Wu Yun dan Yao Ying secara alami menjadi fokus utama. Tatapan mata leluhur jiwa yang tersisa sudah tertuju pada mereka berdua. Berbeda dengan pandangan sebelumnya, kali ini mata itu seolah memiliki ketajaman yang mampu melihat menembus segalanya. Hanya dengan sekali lirikan, Wu Yun merasa seolah-olah dirinya telah ketahuan dan merasa sangat tidak nyaman. Di sisi lain, Yao Ying pun sama. Benar atau salah? Setelah beberapa saat, lelaki tua dengan jiwa yang tersisa perlahan mengucapkan 2 kata ini. Tapi tidak seorang pun tahu apa artinya ini. Tidak seorang pun berani bertanya lebih lanjut. Wu Yun dan Yao Ying juga tidak memilikinya. Mereka bahkan merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan lelaki tua dengan jiwa yang tersisa itu. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini. Semua makhluk itu benar, dan semua makhluk itu salah. Tidak ada yang mutlak, dan tidak perlu ada yang mutlak.
Kalian berdua memiliki akar yang sama, jadi mengapa mempersulit diri sendiri? Wu Yun, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda pernah memiliki pikiran jahat di hati Anda yang tidak dapat Anda tinggalkan? Yao Ying, lihatlah ke dalam hati Anda, apakah Anda pernah memiliki pikiran baik sesaat? Orang baik, ini sepertinya seperti teka-teki kata. Setelah menunggu sekian lama, lelaki tua dengan sisa jiwa itu mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dapat dimengerti. Jin dan yang lainnya tidak mengerti, dan 5 dewa suci juga tidak mengerti. Bahkan Wu Yun tidak mengerti, tapi Yao Ying punya firasat sesuatu yang aneh. Namun ketidaknormalan ini disembunyikan oleh Yao Ying hanya dalam sekejap mata. Tak seorang pun berbicara. Wu Yun dan Yao Ying juga tidak memilikinya. Mereka bahkan menatap sisa jiwa leluhur yang melayang di udara di hadapan mereka dengan ekspresi bingung. Lupakan saja. Aku tidak punya cara untuk campur tangan dalam masalah ini, dan aku tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Kau bisa pergi sekarang. Jika kau ingin putra pilihan ini benar-benar kuat dan benar-benar menghancurkan klan iblis, dia harus melewati level ini sendiri. Jika aku campur tangan, itu akan mudah, tetapi jika dia tidak bisa melewati level ini, dia pasti akan menderita bencana di masa depan saat bertarung melawan klan iblis. Keduanya bisa benar, dan keduanya bisa salah. Jangan pikirkan solusi lain. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Bagian akhir pidato itu tidak begitu misterius dan dapat dipahami. Perkataan leluhur tua Chan Hun dengan jelas menunjukkan bahwa dia mengetahui kebenaran tentang Wu Yun dan Yao Ying. Namun dia tidak mengatakannya. Sebagai orang terpilih, Anda harus melewati level ini sendiri sebelum Anda dapat tumbuh menjadi orang terpilih sejati. Jika tidak, masalah pasti akan muncul pada akhirnya. Adapun kalimat, semuanya bisa benar, semuanya bisa salah, seakan-akan mengatakan sesuatu, tetapi juga seakan-akan tidak mengatakan apapun. Dan instruksi terakhir adalah memberitahu mereka untuk tidak memikirkan solusi lain. Hanya satu kata, tunggu. Ini benar-benar membuat semua orang benar-benar bingung. 5 dewa suci ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi jelas sudah terlambat. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, leluhur tua Chan Hun benar-benar menghilang. Dia jelas tidak bersedia mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Sekelompok orang tertinggal berdiri di sana dalam keadaan linglung, bingung dan heran. Saya sudah melihatnya, dan saya tidak akan mengatakan apapun. Jangan lakukan apapun. Tunggu saja dan biarkan mereka mencari tahu sendiri kebenarannya. Tidakkah menurutmu ini menyebalkan? Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana perasaan Yao Ying. Tetapi Wu Yun begitu cemas saat itu sehingga dia tidak punya pilihan lain. Setelah jiwa leluhur yang tersisa menghilang, perasaan tidak enak karena ketahuan juga menghilang. 5 dewa suci dan yang lainnya mungkin merasa sedikit tidak berdaya dan marah. Namun bagi Wu Yun, yang tahu bahwa dialah orangnya yang asli, momen ini tentu sedikit radikal. Karena dia khawatir klan iblis akan menyerang dunia yang kacau. Jadi, dia sangat cemas. Setelah merasa cemas untuk mencari tahu, Anda dapat menyelesaikan tujuan Anda dengan tenang. Sekarang, Yao Ying muncul di tengah jalan untuk menghalangi jalan. Leluhur tua itu melihatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan meminta mereka untuk menunggu. Ketika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa nyaman? Saya bahkan ingin pergi langsung ke Yao Ying untuk mengambil tindakan. Wu Yun benar-benar tidak mengerti, mengapa dia tidak mengatakannya, mengapa dia tidak bisa mengatakannya. Mungkinkah Yao Ying memiliki dukungan yang kuat? Namun jika memang demikian, lalu kapan waktunya untuk menunggu? Atau apakah leluhur tua dari jiwa yang tersisa ini hanya berbicara omong kosong? Namun apakah itu perlu? Apakah dia perlu bicara omong kosong? Kalau begitu, kami hanya bisa menuruti perintahmu. Baiklah, aku akan membawa Wu Yun dan Yao Ying kembali ke istana 6 orang suci terlebih dahulu. Di sini, aku akan menghalangi semua tindakan mereka. Sebelum kita mengetahui kebenarannya, tidak seorang pun bisa meninggalkan blokadeku. Tak lama kemudian, 5 orang suci membuat keputusan. Keputusan ini secara langsung membuat Wu Yun mengurungkan niatnya untuk bertarung dengan Yao Ying. Bab 3089, Pemisahan dan Terjebak. 5 orang suci semuanya telah berbicara, jadi tidaklah pantas bagi Wu Yun untuk tetap mengusulkan pertarungan dengan Yao Ying. Lagi pula, Wu Yun sebenarnya mengetahuinya dengan jelas. Sekalipun dia mengambil tindakan, kemungkinan besar dia tidak akan mendapat banyak keuntungan di tangan Yao Ying, dan bahkan mustahil baginya untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Oleh karena itu, gagasan untuk mengambil tindakan hanyalah sekadar pikiran impulsif yang muncul di benaknya saat itu. Adapun yang lainnya,
Tentu saja mereka tidak keberatan dengan usulan 5 orang suci. Selanjutnya, semua orang kembali ke rumah dan menunggu hasilnya. Tuan Suci kelima membawa Wu Yun dan Yao Ying bersamanya dan bergegas kembali ke istana 6 orang suci. Ketika mereka tiba di istana 6 orang suci, Wu Yun benar-benar berpikir bahwa 5 orang suci akan membawa mereka bertemu dengan orang suci lainnya. Dengan kata lain, beberapa orang suci lainnya akan datang menemui mereka berdua. Lagi pula, status mereka saat ini tidak rendah. Mereka semua mewakili orang-orang terpilih yang dapat menyelamatkan klan surga suci. Namun, tebakan Wu Yun tampaknya salah. 5 dewa suci tidak membawa mereka menemui dewa suci lainnya, dan dewa suci lainnya tidak datang menemui mereka secara langsung. Setelah tiba di istana 6 orang suci, 5 orang suci membawa mereka langsung ke suatu tempat yang mirip dengan gunung belakang. Ada 2 gua yang tidak berjauhan satu sama lain, dengan formasi yang dibuat, masing-masing menjebak 2 orang. Meskipun demikian, Wu Yun dan Yao Ying keduanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, menghadapi penghalang formasi yang dibuat oleh 5 raja suci sendiri, bahkan mereka berdua hanya bisa menundukkan kepala tanpa daya. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Bahkan tanpa 6 jalan alam guntur suci, pada dasarnya mustahil untuk menembus penghalang formasi yang dibuat oleh seorang suci. Dengan cara ini, apakah itu Wu Yun atau Yao Ying, mereka hanya bisa menerima nasib mereka untuk saat ini dan tetap patuh di gua milik mereka. Ketika 5 dewa suci pergi, mereka berbicara terus terang. Dia sangat yakin bahwa leluhurnya tidak akan bertindak tanpa tujuan, pasti ada alasan, jadi dia telah memutuskan untuk menjebak Wu Yun dan Yao Ying secara terpisah, dan menunggu dengan sabar kenyataan dan hasilnya. Adapun kapan kesempatan ini akan datang, itu bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Aku tidak tahu apakah Yao Ying bisa bertahan seperti ini dalam situasi yang sulit. Tapi setidaknya Wu Yun tidak bisa tinggal di sini lagi. Dengan kata lain, melihat seluruh wilayah klan langit suci, dialah satu-satunya yang khawatir dengan serangan klan langit iblis. Baginya, semakin cepat dia meninggalkan tempat ini, semakin baik. Tidak lebih cepat, tapi kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Namun, Wu Yun bukanlah orang bodoh. Dalam situasi saat ini, dia sangat jelas bahwa bersikap impulsif dan cemas sama sekali tidak ada gunanya. Jika Anda ingin menyelesaikannya, hanya ada satu cara. Yaitu menenangkan diri dan berpikir matang-matang apa maksud perkataan sang leluhur jiwa sisa. Karena tidak mungkin bagi leluhur tua dari jiwa yang tersisa ini untuk berbicara omong kosong, kata-kata dan perbuatannya telah mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui situasinya. Dalam kasus ini, kata-katanya mungkin penuh misteri. Pada saat ini, Wu Yun sudah duduk bersila di tanah. Meski hatinya diliputi kecemasan tiada akhir, ia tetap berusaha mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia harus tenang. Tarik napas dalam-dalam berulang-ulang, dan atur pernapasan Anda berulang-ulang. Akhirnya, Wu Yun menahan rasa cemasnya, dan mulai mengingat berulang kali dalam benaknya kata-kata yang diucapkan leluhur jiwa sisa pada waktu itu. Setelah membacanya beberapa kali dengan seksama, Wu Yun memilih beberapa kalimat yang menurutnya layak dipertimbangkan. Kalimat pertama ini dimaksudkan untuk memberitahu mereka bahwa mereka berasal dari asal yang sama, jadi mengapa mereka harus mempersulit diri mereka sendiri. Kalimat kedua menanyakan kepada Wu Yun apakah dia pernah memiliki pikiran jahat dalam hatinya. Kalimat ketiga menanyakan kepada Yao Ying apakah dia pernah memiliki pikiran baik di dalam hatinya. Kalimat keempat berarti bahwa ini adalah level Wu Yun sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya. Kalimat kelima, semuanya bisa benar, semuanya bisa salah. Wu Yun merasa kalimat-kalimat ini penuh misteri dan sangat membingungkan. Saya tidak mendengarnya sebelumnya karena pikiran Wu Yun saat itu sedang berada di tempat lain dan dia tidak memikirkannya secara rinci. Jika dipikir-pikir kembali, memang penuh dengan misteri yang tak terkatakan. Terutama kalimat terakhir, keduanya bisa benar dan salah. Dengan kata lain, leluhur tua Chan Hun, yang mengetahui sepenuhnya bahwa Wu Yun adalah yang asli, tetap mengatakan bahwa segala sesuatu bisa benar atau salah. Jadi, artinya Wu Yun itu nyata, dan Yao Ying kemungkinan besar juga nyata. Tetapi mengapa keduanya benar jika hanya ada satu yang terpilih? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada beberapa pikiran dalam benakku. Namun, Wu Yun masih belum mampu memilah pikiran-pikiran ini secara akurat. Saya selalu merasa ada yang kurang. Saya punya ide, tetapi tidak begitu jelas. Pada saat ini, di dalam gua lain, reaksi Yao Ying benar-benar berbeda dari Wu Yun. Sama seperti Wu Yun yang tahu kalau dia nyata.
Yao Ying juga satu-satunya yang tahu bahwa dia bukanlah orang terpilih yang sebenarnya. Pada titik ini, Yao Ying sebenarnya agak panik. Dialah orang yang paling bisa memahami maksud perkataan orang tua itu. Oleh karena itu, dia khawatir Wu Yun akan menemukan celah ini dari perkataannya. Tetapi begitu dia ditemukan oleh Wu Yun, situasinya akan menjadi agak berbahaya. Akan tetapi, karena dia bisa muncul, pasti ada alasannya. Namun, cara berpikir Yao Ying mungkin berbeda dari Wu Yun. Namun kemampuan berpikirnya jelas tidak kalah dengan Wu Yun. Jadi, pada saat ini, sementara Wu Yun sedang berpikir, Yao Ying sudah memiliki rencana matang dalam benaknya. Bab 3090, si jahat berbicara lebih dulu dan menyerang lebih dulu. Rencana ini disebut, serang duluan dan raih kemenangan. Aku tidak sabar. Orang tua itu berkata, semuanya bisa benar, semuanya bisa salah, jadi, ini berarti, selain dia, aku juga bisa menggantikan, tidak, bukan menggantikan, tapi menggantikannya, dan menjadi yang terpilih. Aku tidak hanya bisa menggantikannya dan menjadi yang terpilih, aku juga bisa menggantikan semua tentangnya. Aku ingin menjadi dirinya sepenuhnya. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di wajah Yao Ying. Tak lama kemudian, cahaya dingin itu menghilang, dan fitur wajah serta bentuk tubuhnya berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, seseorang yang tampak persis seperti Wu Yun muncul di sini. Dan orang ini adalah Yao Ying. Dia menjadi orang dengan fitur wajah dan bentuk tubuh yang persis sama dengan Wu Yunlian. Boom, boom, boom. Yao Ying melepaskan semburan energi dan memukul lonceng batu di dinding batu di sisi kiri gua. Lonceng batu itu tertekan dan mengeluarkan suara tumpul. Inilah yang disampaikan 5 orang suci kepada mereka berdua sebelum mereka pergi. Jika mereka punya petunjuk, mereka dapat membunyikan lonceng batu kapan saja untuk memberitahu mereka agar datang. Ketika lonceng batu berbunyi, 5 dewa suci segera tiba di tempat kejadian. Terlebih lagi, bukan hanya 5 dewa suci yang datang kali ini. Di samping 5 dewa suci, muncullah 2 lelaki tua yang sikapnya sama agungnya dengan 5 dewa suci. Inilah 3 dewa suci dan 2 dewa suci. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di luar gua batu, menatap Yao Ying yang ada di dalam gua. Bahkan orang-orang seperti mereka pun sedikit bingung pada saat ini. Bahkan jika mereka tidak yakin bahwa Wu Yun masih berada di dalam gua di seberang, mereka akan bertanya-tanya apakah orang di depan mereka, yang seharusnya adalah Yao Ying, sebenarnya adalah Wu Yun. Membunyikan lonceng batu, ada apa? Apakah kamu punya petunjuk? Mengapa kamu terlihat persis seperti Wu Yun? Orang yang berbicara adalah 5 orang suci. Meski dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, kata-katanya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan keheranan yang mendalam. Tuanku Sein, aku tidak ingin mengungkapkan masalah ini dan mengubah penampilanku hanya karena aku tidak ingin memperlihatkan sisi burukku. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Karena aku khawatir orang itu akan berbicara lebih dulu, dan aku bahkan lebih khawatir bahwa klan iblis akan menyerbu dunia yang kacau lebih dulu. Sebenarnya, aku tahu apa yang sedang terjadi. Karena aku adalah dia, dan dia adalah aku. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, aku harus mengakui bahwa dia adalah perwujudan dari pikiran jahatku. Saat dia selesai berbicara, 3 Saint Lord, termasuk 5 Saint Lord, juga sedikit tercengang. Namun tak lama kemudian, pandangan kesadaran terpancar dari mata mereka. Dari perkataan Yao Ying, kita dapat menghubungkannya dengan perkataan leluhur tua Chan Hun. Kebenaran tampaknya mulai terungkap. Namun, pada saat ini, Wu Yun yang berada di gua lain tidak jauh dari sana, tampak ekspresi ngeri di wajahnya. Hampir di saat yang bersamaan, dia tiba-tiba menemukan bahwa masalah-masalah dalam pikirannya yang tadinya sulit dipahami, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Padahal, sebelum itu, ia sudah menduganya. Yao Ying sama sekali bukan orang yang ia duga sebelumnya, yang diciptakan dan ditiru oleh sosok yang sangat berkuasa. Lagi pula, bagaimana mungkin di dunia ini dapat meniru seseorang yang persis seperti dia, seseorang yang bahkan memiliki siklus kehidupan dan kematian dan jiwa bela diri yang melahap. Jadi, itu dia. Dengan kata lain, ini adalah pikiran jahat yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Alasan mengapa dia tidak membunyikan bel untuk mengungkapkan kebenaran adalah karena ada sesuatu yang belum dia pahami. Artinya, karena Yao Ying ini adalah pikiran jahatnya, maka ia juga merupakan bagian lain dari dirinya. Dengan kata lain, itu adalah dia yang lain yang bukan milik subjek. Dan bisakah orang seperti itu benar-benar menggantikannya? Benarkah apa yang dikatakan orang tua Chan Hun itu benar dan salah? Ada alasan lain mengapa Wu Yun tidak mengungkapkannya.
Itulah yang selalu menjadi pertanyaannya, kapan Yao Ying meninggalkan tubuhnya dan berevolusi menjadi manusia? Karena dia bahkan tidak merasakan apapun. Dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki pikiran jahat. Kalau pikiran jahatnya cukup kuat, maka ia memang bisa berubah menjadi diri yang lain, atau mengubahnya. Namun, apapun yang terjadi, pasti ada perasaan. Tapi Wu Yun tidak merasakan apapun. Karena dia belum menemukan hal-hal ini maka dia tidak membunyikan bel untuk mengungkapnya. Namun yang tidak diduga Wu Yun adalah dia tidak menyangka kalau Yao Ying benar-benar akan mengatakan apa yang ingin dia katakan dan melakukan apa yang ingin dia lakukan dengan cara seperti ini, seperti orang yang katanya penjahat yang berbicara terlebih dahulu. Sementara Wu Yun baru saja memikirkannya, Yao Ying telah sepenuhnya mengisi semua celah tentang niatnya untuk menjadi orang pertama yang menuduh penjahat itu. Termasuk kenapa dia ingin mengubah penampilannya, kenapa dia tidak mengatakannya sebelumnya, kenapa. Setiap celah dijelaskan dengan sangat rinci, dan itu bukan lagi deskripsi singkat seperti sebelumnya, tetapi alasan yang lengkap dan hampir sempurna. Saya harus mengatakan bahwa Yao Ying benar-benar mewarisi kecerdasan Wu Yun dengan sempurna. Setelah kebohongan ini dibuat-buat, tidak hanya 5 orang suci, bahkan Wu Yun sendiri hampir mempercayainya. Yao Ying bahkan mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas. Metode ini tidak diragukan lagi terkait dengan kehidupan dan kematian Wu Yun. 5 orang suci dan rekan-rekan mereka, bersama Yao Ying, sedang menuju Gua Wu Yun. Wu Yun mendengar solusi yang disebutkan Yao Ying dan memandang 5 dewa suci dan yang lainnya yang berjalan ke arahnya. Pada saat ini, saat hidup dan mati. Dia tampak tenang sekali. Jangan khawatir, jangan takut. Begitu damainya, rasanya seperti sedang menonton sandiwara yang bukan milikmu, atau sirkus trik monyet.